Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kami dari kelompok 3 mata kuliah Matematika dan Bisnis akan mengobservasi pasar hari ini. Nah, pasarnya itu ada pasar Jeger. Udah. Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Cause it's love. Ooh, child. Oke guys, jadi hari ini kita udah nyampe di pasarnya dan sekarang kita mau ngobservasi harga wortel di pasar. Nah, sekarang kita sama abang siapa nih? Tukul. Oh, Bang Tukul. Untuk itu omsetnya tuh kalau per hari itu berapa? Omset ya Per hari atau per bulan kah? per hari. Nah, kalau per hari Paling 2 juta. ya lumayan sih. Izin aja lagi bang nih, kalau kayak kan kita mau observasi harga wortel nih. Nah kalau wortelnya abang itu tiap hari pasti pulakan lagi atau itu sampai Ya pasti nambah. setiap hari pasti nambah? Berarti setiap hari pasti habis kan? Ya nggak habis, tapi kan tetap nambah. Oh gitu. Oh, setiap hari pasti nambah. Ya, kadang nggak habis, kadang nggak. Nah hasilnya tuh bang dilihat dari segi apa sih wortel ini? Kalau wortel kan ada 2 macam itu, yang satu yang impor, terus yang itu yang lokal. Bedanya kalau yang impor itu berapa harganya bang? Per kilonya lah. Beda 3.000 per kilo Ada 3.000 lebih mahal di impor. lebih mahal di impor. Bedanya kualitas dan harga. Beda harganya kira-kira berapa? Kalau yang yang biasa 10.000, ini 15.000. Kalau wortel kayak gini biasanya harga suka naik atau dia menetap atau turun gitu? Enggak sih, standar. Naiknya kalau lebaran doang. Strategi Bapak untuk menarik konsumen sendiri itu Kalau untuk menarik konsumen sendiri, biasanya kalau konsumen yang baru kasih harga murah, ya ambil banyak, makin mengambil banyak makin murahnya. Karena untuk pengambil banyak itu kan dia gitu kayak fakta gitu. wortelnya sendiri itu lebih habis seringnya impor atau yang Kalau untuk pasar tradisional sih banyak kan yang lokal. Ooh, child, listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sebelumnya mengganggu waktu Bapak, jadi kita ingin mewawancarai Bapak seputar tentang aku. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Bapak Siti. ya, sudah berapa lama berjualan di sini? Selama pasar ini dibangun atau berdiri sekitar 8 atau 9 tahun. Iya. Iya. Untuk tahu sendiri dilihat kualitas seperti apa? Dari pertama lembut, terus enak dimakan, terus tidak berbau. Terus omset per hari yang Bapak dapat itu berapa? Sekitar berapa itu? Kalau misalkan hari-hari Senin Jumat mungkin ya 2 jutaan dapat, kalau Sabtu Minggu mungkin 2,5.
sebenarnya kalau yang tahu coklat 5.000, kalau yang tahu kayak gitu tuh kalau tahu Bandung 10.000 per hari. Perharinya kira-kira berapa? Kalau untuk omset juga semua Untuk tahu ya? kalau tahu sih paling sekitaran 300 omset ya, bukan sedikit. Terus cara Bapak untuk menarik konsumen agar bisa dapat membeli tahu Bapak itu gimana? Pertama kita memakai aplikasi online Grab, terus aplikasi Deliveroo, terus pembayaran kurs juga itu menarik konsumen. Kalau biasanya lebih banyak yang ke sini atau Ya 50-50 lah, 50-50. baik, terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, nama Bapak siapa? Nama saya Ica. Namanya Ica. Kira-kira udah berapa lama Pak jualnya? Kalau jualan di sini udah hampir 1 tahun. Terus kalau misalnya penetapan harganya itu Nah, kayak kalau gimana? misal kangkung rata-rata itu kalau per ikat itu kebanyakan 5.000, tapi kalau yang dipecah itu paling 3.000 gitu. Nah, terus untuk kualitas kangkung di sini itu dilihat dari segi apanya? Kalau untuk kangkung tuh biasanya dilihat dari daunnya hijau sama batangnya dia agak keras. Soalnya kangkung sendiri itu dia ada yang sampai 3 kali panen. Kalau yang pertama panen itu dia lagi hijau, hijaunya belum jelas. Kalau yang sampai 3 kali batangnya hijaunya udah tua. Terus penetapan harganya kira-kira kisaran berapa ya? Terus kalau omset per harinya itu berapa? Ya kalau omset per hari nggak akan nentu. Ya. Paling sedikit kira-kira berapa? Ya kalau paling sedikit kadang 3 juta. Mungkin segitu aja Bang. Udah, oke. Ya, sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Juliana. Ini rekaman siapa? Bang Asma. Nah, kira-kira nih ya Bang, berapa lama sih Bang jualan di pasar ini? 4 tahun. Kalau sebelumnya nama kita siapa? Untuk keluarga sendiri udah berapa lama Pak jualannya? Lama di sini. Sama di sini. Selama di sini dari pertama corona 2020. Ini lama juga. Untuk per kilonya berapa Pak harganya? Harga sekarang 27.000. Itu harganya tetap atau berubah-berubah ya Pak? Telur berubah naik turun ya. Kira-kira omset per hari Bapak tentang telur berapa? Terus kira-kira
kualitas telurnya. Ini wortel yang A ini Bedanya tuh sama yang biasa apa? warna kulit. Yang murah tuh udah putih. Kalau yang mahal yang bagus itu yang coklat. Harganya beda juga ya Pak? Beda. Jadi sono udah beda. Terus itu izin nanya, kira-kira ibu ini jualan cuma kayak di sini doang atau ada kayak marketplace? Oh enggak, hanya di sini. Marketplace enggak? Ada. Oh, ada marketplace juga. Terus ibu cara ibu narik pelanggan itu gimana? Kalau buat uang? Kalau buat telur sih, dia sih nggak pakai bulanan, nggak pakai promo. Kalau memang ini kebutuhan sehari-hari, jadi kita nggak mesti promoin. Kecuali ini ada baru ini kan dari telur Omega ya, makanya aku kasih sampel ya, sampel seperti ini karena biar membuktikan kalau nilai Omega ya. Bapaknya namanya siapa? Firdaus. Nah, dengan Bapak Firdaus, kira-kira berapa lama ya jualan di pasar ini? Kalau untuk di pasar ini ada kali ya 10 tahunan. Terus kira-kira Bapak kan jualan daging. Nah, kira-kira kualitas daging seperti apa yang dijual di sini? Ya, seperti yang ada di meja sapi-sapi lokal. Kita nggak jualan impor. Kalau impor kan kualitasnya kurang bagus. Kalau kita langsung dari RPH sendiri. Terus penetapan harganya tuh berapa kira-kira? Relatif sih. Ada naik ada turun? Ada naik ada turun. Kira-kira kalau naik itu musim apa gitu lagi? Kalau naik tanda itu paling lebaran. Lebaran paling naik. Kira-kira harganya berapa? Kalau untuk sekarang apa? Iya, Untuk sekarang mah masih biasa 130. Kalau lebaran? Lebaran bisa lebih, bisa 15, bisa 16. Tergantung harga naik dari RPH-nya. Kalau dari RPH-nya naik, otomatis kita di sini naik juga. Kalau untuk omset per harinya? Nggak tentu ya, namanya orang jualan tuh kadang naik kadang turun. Ini 10 lah. Paling kecil penetapan harganya? Kayak paling cuma 130. Nah, di sini untuk strategi untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli daging Bapak itu seperti apa? Ya tergantung pintar-pintar kita aja lah. Misalnya merayu lah, ngegombal lah lu bahasa. Oh, gombal. Nah, oke Pak, sekian dari saya. Terima kasih ya Pak. Maaf ya Pak ganggu waktunya. Di sini kami akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita survei, kita lakukan di pasar modern Ceger. Jadi pada komoditi sayur hijau itu berdasarkan data pada pasar permintaan dan pasar penawaran, komoditi sayur hijau itu didominasi dipengaruhi oleh penawaran karena permintaan sayur hijau atau kangkung di sini tidak terlalu banyak dan penawarannya juga butuh dengan penawaran yang ekstra. Berdasarkan data pasar permintaan dan pasar penawaran di atas, komoditi wortel itu mempunyai kesimpulan bahwa sebagian besar dipengaruhi oleh penawaran. Kemudian pada komoditi ikan budidaya mujair berdasarkan data di atas, pada pasar permintaan dan pasar penawaran, komoditi ikan mujair itu didominasi oleh pengaruhnya permintaan. Karena harga barang itu ada di permintaan, kemudian jumlah pesaing itu ada di penawaran, dan selera konsumen di permintaan serta promosi di penawaran. Kemudian pada komoditi telur ayam berdasarkan data pada pasar permintaan dan pasar penawarannya, komoditi telur ayam itu dipengaruhi oleh permintaan karena permintaan ada pada barang, harga, dan juga selera produsen. Kemudian pada komoditi daging berdasarkan data di atas pada pasar permintaan dan pasar penawaran, komoditi daging itu dipengaruhi oleh penawaran karena jumlah permintaan yang tidak terlalu banyak dan didominasi
oleh penawaran. Kemudian pada komoditi tahu, berdasarkan data pada pasar permintaan dan pasar penawaran, komoditi tahu itu dipengaruhi oleh permintaan karena banyaknya jumlah permintaan dari masyarakat dibandingkan dengan penawarannya.